warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan penelitian saya dengan judul Implementasi Praktek Baik Program Inspiring Teacher Class atau ITC di SIT Ummul Qura Depok sebagai sarana pengembangan kompetensi dan kinerja guru selama masa pandemi. Ya, sekilas mengenai program ITC SIT Ummul Qura Depok ini, saya tampilkan berikut. Program Inspiring Teacher Class atau disingkat menjadi ITC SIT Ummul Qura Depok ini merupakan sebuah program pengembangan kinerja guru dan staf SIT Ummul Qura Depok yang bertujuan untuk memfasilitasi guru-guru untuk mengembangkan kompetensi khususnya dalam rangka peningkatan kinerja melalui beragam kegiatan ataupun aktivitas. Program ini secara resmi diluncurkan pada bulan Juli 2020 bertepatan dengan awal tahun ajaran baru 2020-2021. Adapun program-program ITC ini yang pertama adalah pelaksanaan seminar, pelaksanaan training, workshop, kegiatan lesson study, coaching, sharing, program literasi, dan juga optimalisasi professional learning community. Kalau di sekolah kami biasanya istilahnya adalah KKG, kelompok kerja guru, MGK, dan MGMP. Ya, untuk materi ataupun kurikulum yang kami tentukan berupa banyak hal ya atau banyak tema, dan penentuannya kami lakukan berdasarkan pemetaan sesuai kebutuhan. Di antaranya adalah kami mengumpulkan data berdasarkan masukan dan juga saran dari survei orang tua. Pada saat kami mengirimkan survei, kami selipkan juga masukan ataupun saran kira-kira kendala apa yang diterima ataupun yang dirasakan oleh orang tua dalam mengikuti proses pembelajaran jarak jauh. Kemudian masukan dan juga aspirasi saat dilakukan personal coaching atau peer coaching bagi guru-guru kami. Lalu hasil penilaian kinerja melalui kegiatan observasi kelas dan learning walk. Ini bisa terlihat bahwa apa yang menjadi kekurangan ataupun area-area yang perlu dikembangkan bagi guru-guru kami, sehingga penentuan kurikulum ataupun tema-tema yang akan diangkat dalam program ITC ini tepat sasaran. Berikut pada layar tertampil tertera bahwa beberapa tema yang sudah kami laksanakan di tahun pelajaran kemarin dan juga di tahun pelajaran 2021-2022 ini. Di antaranya adalah pengenalan konsep blended dan hybrid learning, kemudian workshop mengelola LMS, kemudian sekolah kami menggunakan Google Classroom, Google Suite for Education, kemudian training dan workshop mengelola Zoom Class. Berikutnya adalah training dan workshop membuat media belajar berbasis PowerPoint. Lalu webinar Energize Your Classroom. Lalu ada webinar assessment kompetensi minimum. Training dan workshop mengembangkan keterampilan berpikir, webinar dan workshop pembelajaran dengan diferensiasi, workshop dan lesson study, standar pembelajaran yang efektif, dan workshop pembuatan video animasi pembelajaran. Jadi kurang lebih sampai bulan Oktober ini ada sekitar 10 materi atau 10 tema ITC yang sudah dilaksanakan. Tujuan penelitian pada kali ini adalah untuk mengetahui praktik baik program Inspiring Teacher Class atau ITC di SIT Ummul Qura Depok dalam mengembangkan kompetensi dan kinerja guru selama masa pandemi. Adapun untuk pertanyaan penelitian, berawal tadi latar belakangnya setelah saya sampaikan, setelah lebih dari setahun program ITC dilaksanakan di SIT Ummul Qura Depok, kita ingin mengetahui apakah program Inspiring Teacher Class atau ITC di SIT Ummul Qura Depok ini mampu menjadi sarana pengembangan kompetensi dan kinerja guru selama masa pandemi. Untuk metode penelitian, ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data yang dilakukan melalui survei kepuasan orang tua siswa, kemudian survei guru, lalu wawancara mendalam kepada sampel guru-guru, dan juga penilaian kinerja guru melalui observasi kelas dan juga kegiatan learning walk dan lesson study. Untuk hasil penelitian,
Saya akan tampilkan di sini paparan data, kemudian analisis data, dan juga pembahasan. Baik, kita mulai di hasil penelitian. Hasil survei kepuasan guru, di sini tampak di layar bahwa berdasarkan hasil survei yang diisi oleh 90 responden di Google Form yang kami sebar kepada guru-guru, bahwa program ITC ini 75% menyatakan memuaskan dan juga 25%-nya menyatakan sangat memuaskan. Dan ini menjadi motivasi buat kami bahwa program ITC yang kami luncurkan atau yang kami laksanakan setahun lebih kemarin ini bisa diterima dengan baik. Ya. Terbukti dengan survei ini bahwa guru-guru puas dengan program ITC ini. Lalu berikutnya hasil survei penilaian guru terhadap manfaat. Apakah materi-materi yang disampaikan ini bermanfaat atau tidak, atau dirasakan manfaatnya oleh guru-guru. Ini mayoritas responden menyatakan bahwa materi tersebut sangat bermanfaat. Ya, di sini bisa dilihat mungkin grafik yang warna kuning ini adalah sangat bermanfaat, dan dari materi pertama sampai materi yang ke-8 ini hampir didominasi oleh warna kuning. Dan ini membuktikan bahwa tema-tema yang kami angkat di program ITC ini dirasakan manfaatnya oleh guru-guru. Kemudian yang berikutnya adalah wawancara mendalam kepada guru, dan kami memilih 10 responden guru yang mewakili unit-unit pendidikan yang ada di SIT Umul Puro Depok dari TKIT, STIT, dan SMPIT. Untuk pertanyaan yang pertama, di sini mengetahui tentang program ITC hampir seluruhnya, mereka seluruh dari responden mengetahui adanya program ITC. Kemudian mereka juga menyatakan bahwa program ITC ini sangat bermanfaat dan sangat menunjang kompetensi mereka untuk melakukan pembelajaran jarak jauh khususnya yang lebih baik. Lalu kurikulum ataupun tema ITC ini dirasakan sangat sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi hanya tadi mungkin terlihat ya ada 2 materi mungkin yang yang antara memuaskan dan sangat memuaskannya agak balance ya. Nah, itu memang yang terutama untuk materi tentang AKM ya, itu mungkin masih belum terlalu dipahami kalau saya melihat seperti itu. Tapi sebagian besar hampir seluruh materi itu dinyatakan sesuai dengan kebutuhan guru-guru. Kemudian strategi dan langkah-langkah pembelajaran ITC ini dinilai bagus dan juga mudah diikuti ataupun mudah dilaksanakan dan dipraktikkan di lapangan. Dan program ITC ini dirasa mampu mengembangkan kompetensi dan juga kinerja guru. Dan ini hampir seluruh responden yang melakukan wawancara ini melakukan ataupun memberikan jawaban yang sama. Kemudian kami juga melakukan triangulasi data dalam hal penilaian kinerja, dan ini memang menjadi tugas kami di bagian pendidikan, kemudian di manajemen atau pimpinan unit pendidikan. Ini menjadi tugas rutin yang melakukan observasi kelas, kemudian melakukan learning walk dan juga lesson study. Dari hasil penilaian kinerja ini kami rekap hasil observasi kelas masing-masing unit setahun kemarin. Ada perbandingan observasi pertama dan observasi kedua, jadi rekap hasil total masing-masing unit pendidikan, khususnya untuk TKIT. Di sini mungkin bisa terlihat dari observasi pertama ini masih rendah capaiannya, tapi setelah diobservasi kedua itu sudah lumayan atau bahkan sudah yang mencapai nilai yang optimal, ya seperti itu. Jadi mengalami peningkatan dari observasi yang pertama. Kemudian di SMPIT pun sama, antara rentangnya antara yang observasi pertama kemudian yang sampai observasi kedua ini juga terjadi peningkatan. Untuk aspek-aspek penilaian observasi kelas ini kami sesuaikan. Jadi memang cukup dinamis ya dari sisi penilaian. Jadi aspek-aspek penilaiannya disesuaikan dengan tujuan observasi kelas dan juga diselaraskan dengan tema dan materi ITC yang telah kita laksanakan. Sebagai contoh,
pada awal-awal masa pandemi guru-guru masih kurang menguasai bagaimana mengelola Zoom Class, kemudian bagaimana mengelola Google Suite for Education ya, penggunaan aplikasi Google LMS, terutama Google Classroom, kemudian Google Slide ya dan lain sebagainya. Nah, ini kita coba ketika selesai mengikuti ITC kita lakukan observasi dan kita termasuk dari bagian penilaian untuk observasi kelas ya. Dan ini pada observasi pertama sampai observasi kedua ini terdapat peningkatan capaian dari hasil observasi kelas. Begitu juga di SDIT, ini kami bagi di SDIT kelas bawah dan SDIT kelas atas ya. Terjadi peningkatan hasil observasi dari observasi pertama dan juga observasi yang kedua. Kemudian berikutnya dari hasil learning walk, ini sebagai gambaran ada nilai rata-rata learning walk online yang kami lakukan pada tahun pelajaran 2020-2021 menggunakan skala 1 sampai 5, ini didapat bahwa lebih dari 70% kelas mendapat penilaian lebih dari 3 ya, 3, 4 dan 5. Jadi ini juga menjadi sesuatu yang menggembirakan ya. Kami melihat ini adalah efek ataupun dampak dari program ITC karena memang dari observasi kelas, kemudian learning walk yang kami laksanakan, ini terdapat perubahan yang cukup signifikan dari hasil penilaian kinerja guru ketika mereka mengajar di kelas. Kemudian yang berikutnya untuk melengkapi data-data tersebut adalah survei kepuasan orang tua siswa. Nah, ini sebetulnya yang pertama ya, yang membuat kami memutuskan kami harus butuh program gitu ya, butuh program suatu program yang bisa meningkatkan kompetensi guru ini berdasarkan masukan dari orang tua pada saat kami mengirim survei kepuasan yang pertama yaitu pada bulan Juni 2020. Di sini terlihat ada mungkin yang di bulan Juni ya, di bulan Juni 2020 ini yang orang tua yang menyatakan kurang puas itu di angka sekitar 35, lebih dari 35% sebetulnya. Ya, di sini yang puasnya 60-an, mohon maaf sekitar 50-an ya, 50% yang puas. Dan seiring waktu di awal Juli kita luncurkan program ITC, terjadi peningkatan. Terjadi peningkatan, kami melakukan survei yang kedua di bulan September, terjadi peningkatan untuk orang tua yang merasa puas terhadap PJJ yang kami laksanakan, kemudian yang kurang puasnya menurun. Kemudian di survei bulan Maret, ini juga cukup tinggi ya untuk yang memuaskannya lebih tinggi lagi dan yang sangat puasnya juga meningkat ya. Jadi ini bisa kami lihat bahwa program ITC ini kurang lebih bisa membuat pengelolaan kelas guru-guru kami di kelas di kelas online atau di PJJ ini membuat orang tua dan siswa ketika mengikuti proses pembelajaran ini menjadi lebih baik sehingga kepuasannya meningkat. Seperti itu. Lalu pada awal Oktober kemarin, ini juga hasil survei terbaru kepuasan orang tua terhadap pelaksanaan hybrid learning di SIT Umul Qura Depok pada awal Oktober ya, akhir September sampai awal Oktober kami kemarin mengirim survei karena kebetulan untuk PTM sudah dilakukan uji coba dari pekan pekan ketiga September dan kepuasan orang tua siswa ini juga cukup signifikan. Jadi dari unit TK, unit SD dan SMP sebagian besar mereka hampir 95%, lebih dari 95% untuk TK ya, ini menyatakan puas. Kalau di SD itu sekitar 90% juga dan di SMP di sekitar 80%. Dan ini sejalan dengan program ITC juga. Jadi kami memberi pembekalan kepada guru-guru tentang konsep ataupun praktek hybrid learning dan ini dipraktekkan, bahkan disimulasikan dan dipraktekkan dan orang tua pada
bulan Oktober kemarin, di awal Oktober, pekan pertama itu kita kirim survei dan hasilnya seperti ini. Dan ya mudah-mudahan ini akan terus meningkat seiring waktu, dan insya Allah setiap 2 pekan akan kita kirim lagi survei ini, dan ini akan menjadi barometer kita, alat ukur kita, indikator bahwa proses ini terus kita pantau dan terus kita amati. Ya, dari pengumpulan data-data tersebut, mungkin kita akan langsung masuk ke pembahasan. Di sini kami meyakini bahwa program pengembangan kinerja yang efektif ini bisa dikatakan program ITC yang kami luncurkan ini bisa menjadi sebuah solusi dalam program pengembangan kinerja khususnya untuk guru-guru. Kemudian selaras dengan itu adalah penyusunan kurikulum dan juga tema dari ITC itu sendiri. Ini harapannya memang betul-betul dipetakan dan menjadi sebuah kebutuhan. Jadi guru-guru merasa apa yang mereka lakukan, praktekkan itu memang adalah yang mereka butuhkan. Kemudian harapan untuk terlaksananya PJJ ataupun PTM pada saat ini ya, PTM dengan hybrid learning yang bermakna dan menyenangkan, ini salah satunya bisa terlihat dari kepuasan guru yang tinggi terhadap program yang sudah berjalan. Kemudian kebermanfaatan mereka mengikuti program ITC, karena memang ITC ini kurang lebih kira-kira kita lakukan hampir setiap bulan sekali. Sebulan sekali dengan rangkaian, jadi tidak hanya sekedar webinar ataupun seminar, tapi ada rangkaiannya, dan ini butuh motivasi dan juga butuh pendampingan yang luar biasa dari guru-guru. Jadi dan guru-guru merasa sangat bermanfaat ya, program yang mereka ikuti ini dirasakan manfaatnya, dan juga tema yang diberikan melalui program ITC ini sangat sesuai dengan kebutuhan mereka dalam mengelola kelas PJJ ataupun kelas online, bahkan untuk saat ini ya kelas hybrid yang dilaksanakan mulai bulan Oktober ini. Kemudian terkait dengan pelayanan pembelajaran yang memuaskan, ini bisa terbukti dari hasil observasi kelas, kemudian learning walk yang meningkat ya, dari fase pertama ataupun dari tahap pertama, kemudian yang kedua, dan kemudian memang untuk yang ketiga di awal Oktober ini, September dan Oktober memang masih running, jadi belum bisa ditampilkan hasilnya. Kemudian kepuasan orang tua juga meningkat, dan juga laporan dari guru-guru kehadiran siswa juga meningkat. Yang ini bisa menjadi sebuah indikator bahwa pembelajaran yang kami laksanakan atau pembelajaran yang guru-guru laksanakan, ya guru-guru kelola di kelas-kelas online dan juga kelas PTM, ini bisa memuaskan siswa dan juga orang tua. Ya, adapun untuk implikasi ya, diskusi dan implikasi pada penelitian kali ini, kami melihat bahwa keberhasilan program ITC ini sebagai sarana untuk pengembangan kompetensi dan peningkatan kinerja guru, di mana untuk kurikulum ataupun tema-tema ITC yang diangkat ini diharapkan memang betul-betul sesuai dengan kebutuhan guru di lapangan, ya berdasarkan pengumpulan data, kemudian pemetaan kebutuhan real yang memang betul-betul guru-guru merasakan sangat membutuhkan materi tersebut, pengayaan dan juga pengembangan, dan juga strategi program ITC ini sendiri. Jadi mengadopsi langkah-langkah pembelajaran profesional yang efektif, yang mengutip dari Hopi and Dana tahun 2010 dalam bukunya Powerful Professional Development, bahwa tahapan-tahapan program langkah-langkah program ITC ini selaras ya dengan konsep tersebut ya. Jadi setiap tema ITC yang kita laksanakan itu mengikuti langkah-langkah tersebut. Bisa dilihat di sini ada tampilan kami mengadopsi dari langkah-langkah pembelajaran profesional yang efektif, dan ini kita laksanakan di program ITC. Jadi ada 5 tahapan program yang kami laksanakan. Ya, minimal ada 3 langkah. Jadi walaupun memang tidak seluruh tema ITC mengikuti 5 langkah ini, tapi minimal 3 langkah ya. Ada teori, ada juga yang beberapa tahapan yang tidak menggunakan modeling ya, tapi langsung praktik
praktek dan coaching gitu, seperti itu. Tapi hampir sebagian besar kita lakukan 5 langkah ini, dan yang menurut saya ini menjadi sebuah kekuatan dari program ITC. Jadi ini menjadi sebuah materi yang diberikan pada program ITC ini lebih mudah diterima dan juga guru-guru merasa mudah untuk dilakukan atau dipraktekkan. Jadi bukan sesuatu yang berat gitu ataupun sesuatu yang sulit, tetapi karena kita coba berikan konsepnya, kemudian kita contohkan, demonstrasikan caranya, lalu bahkan kita praktekkan dengan workshop dan juga lesson study di dalamnya dengan guru-guru saling menilai kelemahan ataupun kelebihan yang sudah ditampilkan, lalu juga kita lakukan proses coaching, kita berikan feedback apa yang harus dikembangkan pada tahapan berikutnya, dan mereka kita berikan waktu untuk melakukan refleksi, dan ini menjadikan materi ataupun tema-tema ITC ini menjadi mudah, ini menjadi lebih aplikatif, dan guru-guru juga merasa senang untuk melakukannya ya tanpa ada yang terpaksa, dan ini sebuah kebanggaan juga buat kami, kebahagiaan bahwa proses ini terus berjalan dan juga menjadi sebuah kebutuhan. Jadi guru-guru tidak lagi terpaksa untuk mengikuti proses pengembangan diri, tapi karena lebih ke kesadaran mereka, oh iya kami butuh gitu, dan kami merasa ini adalah sudah menjadi kewajiban kami untuk bisa menguasai materi ini, dan alhamdulillah untuk saat ini prosesnya sudah terbentuk lingkungan yang cukup kondusif dan juga positif, bahkan sekarang sudah banyak lagi ya usulan-usulan materi ataupun tema-tema yang harapannya nanti ke depannya bisa diangkat ya di program ITC berikutnya. Terakhir, rekomendasi untuk program ITC ini adalah dilanjutkan, untuk melanjutkan program yang sudah ada dan pastinya dengan beberapa pengembangan, baik itu pengembangan tema maupun pengembangan narasumber. Dan mungkin ke depannya ini akan menjadi tantangan buat kami akan mencoba mungkin dari dan untuk kami gitu, dan oleh kami. Jadi kalau sebelumnya mungkin kita masih mengundang narasumber eksternal, mungkin insya Allah mudah-mudahan dengan guru-guru yang lebih percaya diri untuk bisa sharing dan untuk melakukan coaching ya dengan sesama teman, itu mungkin nanti bisa lebih menguatkan. Jadi insya Allah mudah-mudahan ini pengembangan ke depannya untuk program ITC. Kemudian dilanjutkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi. Ya, apalagi saat ini kita sudah mulai, tantangannya sudah berbeda lagi. Kalau sebelumnya adalah tahun sebelumnya, tantangannya adalah pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online. Untuk saat ini tantangannya adalah hybrid learning atau tantangannya pembelajaran tatap muka. Bagaimana kita bisa memfasilitasi atau menciptakan kelas-kelas hybrid yang efektif, yang buat siswa yang hadir di sekolah maupun yang hadir di rumah ini sama-sama belajar, sama-sama lingkungannya kondusif. Yang mudah-mudahan ini tantangan berikutnya. Dan juga rekomendasi kami mungkin bagi sekolah-sekolah lain yang ingin mengadopsi program ini insya Allah mudah-mudahan ini bisa disesuaikan dengan kondisi ataupun keadaan dari masing-masing sekolah. Dan ini akan sangat fleksibel ya, apalagi jika ini dikelola oleh internal dari sekolah tersebut, di mana dia akan mengetahui kelebihan ataupun kekurangan dari sekolah itu dan bisa memetakan kira-kira apa kebutuhan sekolah itu sendiri. Dan ini mudah-mudahan nanti bisa lebih berkembang lagi, dan harapannya semoga program ini bisa terus berlanjut dan terus berinovasi dan juga bermanfaat pastinya untuk khususnya kami di SIP Ummul Qura Depok, dan juga bisa bermanfaat juga buat teman-teman ataupun rekan-rekan sekolah dari sekolah lainnya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.